Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Rosi Pratiwi Sihombing, SEMS, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya Liana Rutirisia Siagian akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Pelatihan dan Pendampingan Aplikasi Siapik pada pelaku usaha UMKM Pukateri Sihombing di Kecamatan Medan Belawan. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan seperti yang tertera pada slide ini, yaitu pertama, tujuan penelitian, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil penelitian, keempat, kesimpulan dan saran, kelima, manfaat penelitian bagi saya sendiri sebagai mahasiswa prodi kewirausahaan, dan poin yang terakhir, yaitu persentase kontribusi saya dalam artikel penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian, pelatihan, dan pendampingan mengenai aplikasi Siapik kepada pelaku usaha adalah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan pertumbuhan bisnis para pelaku usaha melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi Siapik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk aktif berkontribusi dalam pengembangan dan pertumbuhan bisnis para pelaku usaha. Ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Siapik yang mungkin mencakup latihan untuk memahami fitur-fitur aplikasi dan strategi penggunaannya agar dapat meningkatkan efisiensi bisnis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur dampak positif dari penggunaan Siapik terhadap efisiensi operasional, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan strategis bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana aplikasi Siapik dapat memberikan nilai tambah pada aspek-aspek tersebut dalam kegiatan sehari-hari para pelaku usaha. Metode pada kegiatan penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana saya melakukan observasi, pelatihan, serta pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha dengan menggunakan aplikasi Siapik. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pertama, tahap gambaran umum atau survei. Pada tahap ini, menggali informasi mengenai keadaan usaha penangkapan ikan, baik secara keuangan maupun non-keuangan dengan menyelidiki permasalahan yang ada. Kedua, penyampaian data, di mana pada tahap ini menentukan pencatatan informasi keuangan usaha dan aplikasi Siapik yang akan digunakan. Yang ketiga, tahap eksekusi atau pelaksanaan. Tahap ini dilakukan penyiapan bagi pelaku usaha penangkapan ikan Pukateri Sihombing. Pada tahap ini dilakukan pembahasan mendalam mengenai persiapan pencatatan informasi keuangan, perorganisasian keuangan, dan pemanfaatan Siapik secara langsung. Usaha Pukateri Sihombing merupakan usaha yang bergerak di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan secara langsung kepada distributor atau penjual ikan eceran. Usaha Pukateri Sihombing ini dijalankan oleh Bapak Sihombing dan Ibu L. Siregar, yang dimana Bapak Sihombing berperan sebagai pengawas nelayan yang akan menangkap ikan dan Ibu L. Siregar yang mencatat keuangan usaha yang dijalankan tersebut. Usaha Pukateri Sihombing ini baru didirikan sejak 1 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2022. Awalnya Bapak Sihombing adalah seorang wira swasta yang bekerja sebagai petugas proyek yang kemudian beralih haluan pekerjaan menjadi seorang pengusaha penangkapan ikan. Hal itu dikarenakan motivasi Bapak Sihombing setelah bekerja di usaha yang sama yang dikelola oleh keluarganya. Beberapa lama belajar dari pengalaman bekerja di usaha keluarga, Bapak Sihombing bertekad untuk mendirikan usaha sendiri dengan bidang yang sama, yaitu penangkapan ikan. Saat ini usaha Pukateri Sihombing telah mempekerjakan sebanyak 4 orang nelayan dan 11 orang yang membersihkan dan mengeringkan hasil penangkapan ikan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan di Jalan Tol Belmera, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, tepatnya di usaha Pukateri Sihombing. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 sesi, yaitu sesi pertama dimulai dengan wawancara yang dilakukan narasumber mengenai profil usaha yang dijalankan.
melihat secara langsung sarana dan prasarana yang digunakan, baik untuk penangkapan ikan maupun untuk proses penggiringan ikan, dan memperkenalkan informasi dasar mengenai Siapik bersama Bapak Sihombing. Sesi yang kedua dilanjutkan dengan wawancara mengenai informasi pencatatan keuangan, menjelaskan materi mengenai Siapik secara intens, membuat akun Siapik, hingga memasukkan dan mengolah informasi keuangan usaha Pukateri Sihombing bersama Ibu L. Siregar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM Pukateri Sihombing di Kecamatan Medan Belawan belum memahami pentingnya pencatatan informasi keuangan dan masih menyusun laporan keuangan secara manual. Namun, setelah pelatihan dan pendampingan menggunakan aplikasi Siapik, diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan pembukuan keuangan dan pengelolaan usaha. Penggunaan aplikasi Siapik diyakini akan semakin memudahkan dalam membuat laporan keuangan yang berguna untuk menjalankan pilihan bisnis dan pengajuan pinjaman modal ke bank. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pengembangan modul pelatihan tambahan yang menangani masalah teknis khusus atau kendala infrastruktur seperti akses internet yang tidak stabil, akan menjadi langkah proaktif untuk meningkatkan keberhasilan implementasi. Selain itu, untuk mengoptimalkan hasil kegiatan, pendampingan pasca pelatihan terus dilakukan secara konsisten. Dengan penerapan saran-saran tersebut, program pelatihan dan pendampingan aplikasi Siapik dapat menjadi lebih efektif dan menghasilkan dampak positif yang lebih besar dalam mendukung pelaku usaha di sektor penangkapan ikan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka dengan teknologi yang lebih canggih. Adapun manfaat bagi saya sebagai mahasiswa program studi kewirausahaan yang telah memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai aplikasi Siapik kepada pelaku usaha, yaitu pertama, pengalaman baru. Melalui kegiatan penelitian tersebut, saya dapat memperoleh pengalaman praktis dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis saya, sehingga memperkaya pemahaman dan keterampilan saya di dunia nyata. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan berinteraksi dengan pelaku usaha dan menyampaikan informasi tentang aplikasi Siapik dapat meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Ini termasuk kemampuan untuk menjelaskan konsep teknis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, kontribusi positif terhadap komunitas lokal. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan, saya tidak hanya memberikan manfaat pada pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada pengembangan ekonomi dan bisnis di komunitas lokal mereka. Yang keempat, menciptakan peluang jaringan yang berharga. Berinteraksi dengan para pelaku usaha dapat membuka pintu untuk membangun jaringan profesional yang berharga. Saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan para pelaku usaha yang dapat mendukung karir dan pengembangan kewirausahaan di masa depan. Kontribusi saya dalam penelitian ini adalah mencari pelaku usaha dalam sektor penangkapan ikan, ikut dalam melakukan observasi, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam sektor penangkapan ikan, mengambil beberapa dokumentasi kegiatan observasi, dan saya juga ikut dalam penyusunan artikel pada bagian hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Secara keseluruhan, kontribusi saya sebesar 80% dari 100%. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun kesalahan bahasa yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Ibu.